Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi tentang aljabar boolean ya. Jadi, di sini aljabar boolean itu adalah merupakan sistem matematika yang terdiri dari atas suatu himpunan B dengan 2 operasi biner dan 1 operasi uner. Untuk sebelum ke aljabar booleannya, Anda mungkin ingat lagi sistem matematika itu yang seperti apa sih? Kira-kira apa? Ada yang ingat nggak? Sistem matematika itu seperti apa? Udah ingat kan? Dapat kan belajar tentang sistem matematika di logika mungkin ya, logika dan himpunan ya. Jadi sistem matematika itu adalah suatu sistem yang di sana berlaku operasi biner ya. Operasi biner itu adalah bersifat tertutup. Jadi kalau misalnya saya punya himpunan B gitu ya, saya ngambil dua elemen, misalnya dua elemen pada himpunan B, lalu kita lakukan operasi terhadap himpunan tersebut, nanti hasilnya itu ada di dalam himpunan itu sendiri, gitu ya. Maka disebutkan dengan sifat tertutup. Nah, kemudian untuk aljabar boolean ini, kita menggunakan 2 operasi biner. Operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian ada 1 operasi uner. Nah, di sini operasi uner itu adalah kalau di aljabar boolean itu komplemennya gitu ya, atau aksen. Jadi ini ada berikut definisinya. Jadi himpunan B dengan 2 operasi biner penjumlahan dan perkalian, atau bisa dituliskan dalam bentuk sistem matematika ini ya. Jadi B dengan operasi binernya adalah penjumlahan dan perkalian. Oh ya, kadang ada juga menuliskan di sini yang karena kita melibatkan operator uner gitu ya. Jadi biasanya dituliskan di sini juga. Jadi B operator penjumlahan, operator perkalian, dan operator unernya dituliskan di sini ya. Ini ada yang kurang. Nah, dia dikatakan aljabar bool gitu ya, jika dan hanya jika memenuhi keempat aksioma berikut. Jadi, yang pertama adalah dia komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang kedua, terdapat unsur identitas di B terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, operasi penjumlahan distributif terhadap perkalian. Jadi, kalau saya punya A, B, C elemen di himpunan B, maka saya operasikan A ditambah B kali C, itu akan sama dengan A tambah B dikalikan A tambah C. Kemudian ada operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan gitu ya. Di sini A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian yang keempat, untuk setiap A elemen B terdapat komplement dari A, yaitu A aksen elemen B, sehingga A tambah A aksen sama dengan 1, dan A kali A aksen sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 4 ini, nanti di sini 1 dan 0 ini merupakan unsur identitas ya. Jadi nanti tergantung himpunannya, tidak selamanya unsur identitasnya itu adalah 1 atau 0. Jadi di sini kalau yang biasa bilangan biner 01 gitu ya, maka unsur identitas terhadap penjumlahan itu adalah 0, sedangkan unsur identitas terhadap operasi perkalian adalah 1. Jadi yang syarat 4 ini nanti terdapat komplement dari A, yaitu A aksen, sehingga bisa tulisan gini ya, A ditambah A aksen sama dengan unsur identitas terhadap perkalian. Ya, jadi kalau di sini operasi penjumlahan, tapi identitas di sini adalah identitas perkalian. Kemudian yang kedua, A dikali A aksen sama dengan 0, atau A dikali A aksen sama dengan unsur identitas terhadap operasi penjumlahan gitu ya. Nah, ini keempat syarat ini harus dipenuhi semuanya. Jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka dia bukan merupakan aljabar boolean.
Ya, sampai sini bisa dipahami tidak? Jadi Anda harus ingat pertama komutatif, kemudian ada unsur identitas, kemudian ada distributif, dan terakhir ada komplement gitu ya. Atau langsung ke contoh saja. Saya punya himpunannya adalah 01 gitu ya. Nah, apakah kita akan mengecek apakah dia merupakan aljabar boolean atau bukan? Jadi di sini kita membuat tabel. Saya membuat tabel di sini ya. Jadi di sini itu tadi karena elemen B-nya 0 dan 1, jadi kalau saya punya ada 4 kemungkinan gitu ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, maka A kali B akan sama dengan 0. Kemudian kalau A-nya 0, B-nya 1, maka ini akan A kali B 0, dan seterusnya gitu ya. Ini seperti logika biasa ya. Jadi kalau perkalian itu ininya adalah operatornya operator N ya. Kemudian kalau penjumlahan, di sini operatornya adalah operator OR. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, maka A tambah B akan sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian kalau saya punya A-nya 0, maka komplemennya adalah 1. Sedangkan kalau A-nya 1, maka komplemennya 0. Nah, sekarang kita mengecek satu-satu syaratnya gitu ya. Syarat yang pertama adalah tadi komutatif ya, ini urutannya nggak apa-apa. Komutatif, nah ini dia jelas berlaku dengan melihat kesimetrian pada tabel operator biner. Jadi kalau Anda lihat tabel di sini, nah ini sebenarnya nggak ini ya, ya Anda bisa bikin tabel nanti ya, A tambah B sama dengan akan B tambah A, kemudian A kali B juga akan sama dengan B kali A. Jadi Anda bisa aja menambahkan di sini satu lagi kolom gitu ya. Misalnya B kali A, di sini juga ada satu lagi B tambah A. Nanti hasilnya kita tahu hasilnya akan sama. Kemudian ada sifat identitas. Nah, identitasnya kita lihat di sini. Ya, jadi identitas terhadap penjumlahan itu adalah 0, sedangkan identitas terhadap operasi perkalian adalah 1. Kenapa? Karena kalau tadi saya bilang 0 itu adalah identitas terhadap operasi penjumlahan. Kenapa? Karena elemen itu sendiri kalau saya tambahkan atau operasikan penjumlahan dengan unsur identitas, maka hasilnya akan elemen itu sendiri gitu ya. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 0 tambah 0 juga sama dengan 0. Kemudian 1, tadi itu 1 merupakan unsur identitas terhadap operasi perkalian. Jadi 1 dikalikan 0 itu akan sama dengan 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi dirinya sendiri. Begitupun dengan 1 ya, kalau 1 dikalikan 1 itu hasilnya sama dengan 1. Syarat 2 sudah kita penuhi. Nah, sekarang distributif kita akan mengecek. Nah, di sini distributifnya adalah yang pertama kita membuktikan A dikalikan B tambah C harus sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, di sini Anda bisa menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan nilainya tersebut gitu ya. Ini saya udah mencari, jadi kita ngambil, kalau distributif itu kan ngambil 3 elemen ya. Nah, 3 elemen ini dioperasikan, ada kalau distributif kan 2 operasi, jadi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 8 kemungkinan yang kita bisa buat ya. A, B, C di sini. Kemudian Anda lakukan B tambah C, kemudian A dikali B tambah C, hasilnya adalah ini. Kemudian ini yang ruas kiri ya. Sudah kita ingin membuktikan yang ruas kanan. Jadi kita satu-satu, A kali B dulu berapa, kemudian A kali C-nya berapa, Anda cari kemungkinannya, kemudian kita jumlahkan gitu ya, A kali B ditambahkan A kali C. Kalau kita lihat ini hasilnya sama gitu ya. Jadi sifat distributifnya dipenuhi. Kemudian, nah, tadi kan distributifnya ada 2 ya. Yang pertama A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua adalah A ditambah B kali C
sama dengan A tambah B dikalikan A tambah C. Nah, ini nanti Anda latihan saja di rumah gitu ya, membuktikan bahwa nanti ini hasilnya sama. Jadi kita bisa membuktikan bahwa dia berlaku sifat distributif. Kemudian kita mencari komplemennya ya. Nah, komplemennya di sini tadi saya bilang bahwa A ditambah A aksen sama dengan identitas terhadap operasi perkalian. Karena kita punya himpunan B-nya adalah 01, maka identitas terhadap operasi perkalian adalah 1. Maka di sini saya menuliskan A ditambah A aksen sama dengan 1, kemudian A dikalikan A aksen sama dengan unsur identitas terhadap penjumlahan gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau saya ambil yang satu ini ya, saya ambil A-nya sama dengan 0, jadi 0 ditambahkan 0 aksen itu sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Atau kebalik, bisa aja gini ya. Jadi kalau saya ambil A-nya 0, maka A aksennya berapa ya? Biar kalau saya jumlahkan dia hasilnya adalah 1. Maka kalau kita lihat di sini, A aksennya adalah 1 gitu ya. Kemudian kita ambil lagi, kalau A-nya sama dengan 1, jadi 1 ditambah A aksen sama dengan 1. Nah, di sini kira-kira kalau kita jumlahkan, maka A aksennya harus berapa? Harus 0 ya. Maka di sini A aksen dari 1 adalah 0. Jadi di sini komplemennya itu harus tunggal ya. Jadi komplemen dari 0 itu adalah 1, sedangkan komplemen dari 1 adalah 0. Tapi harus berlaku dua-duanya di sini. Jadi jangan sampai yang poin pertama saja berlaku, tapi poin kedua tidak. Jadi kita harus berlaku. Nah, di sini juga kita lihat untuk yang poin kedua, A dikali A aksen sama dengan 0. Kalau A-nya saya ambil 0, maka A aksennya itu adalah akan sama dengan 1. Ya, begitupun yang kalau saya ambil A-nya sama dengan 1, maka A aksennya adalah 0. Nah, dari keempat aksioma yang kita tadi cari gitu ya, dia memenuhi semuanya, maka terbukti bahwa himpunan B dengan elemennya adalah 0 dan 1 itu merupakan aljabar boolean. Sampai sini bisa dipahami tidak? Saya lanjutkan. Nah, sekarang saya punya contoh ini gitu ya. Jadi saya punya tabel ya, tabel penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini saya punya himpunannya adalah 0, 1 dan 2 ya. Operasinya operasi binernya adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini saya mengoperasikan seperti ini gitu ya. Jadi kalau 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 0 dan seterusnya gitu ya. Ini operasi yang saya lakukan. Kemudian terhadap operasi perkalian juga seperti ini. Nah, sekarang tugas Anda selidiki apakah himpunan 012 dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian ini merupakan aljabar boolean. Ya, silahkan. Jadi Anda coba dengan keempat syarat yang tadi ya. Jadi syarat yang pertama, apakah dia komutatif? Kira-kira komutatif enggak? Komutatif atau tidak? Saya masuk ke itu dulu ya. Masuk pakai Jambot aja. Ini saya stop dulu. Sudah terlihat belum Jambotnya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Nah, sekarang saya tadi punya ininya, operasi penjumlahannya adalah 0, 1, 2.
ini 0, 1, 2 gitu ya. Tadi hasilnya adalah ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. Kemudian terhadap operasi perkaliannya, saya punya di sini jadi ini 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Nah, kita ingin mengecek apakah dia komutatif gitu ya. Nah, untuk melihat dia komutatif, kita bisa menggunakan kesimetrian. Jadi, kalau saya gini kan ya, ini adalah diagonal utamanya. Ini juga diagonal utamanya, saya inikan. Nah, di sini Anda perhatikan, diagonal ini merupakan cermin gitu ya. Jadi kalau angka di sini saya cerminkan, ini 0, ini hasilnya juga 0. Itu ya, ini 0, 0, 1, 1. Artinya apa? Jadi kalau saya lakukan A tambah B, itu akan sama dengan B ditambahkan A, gitu ya. Jadi 0 ditambah 1, 1, kalau baca dari sini ya, 1 ditambahkan 0 hasilnya adalah 0 gitu ya. Itu akan sama juga dengan 0 ditambahkan 1 hasilnya juga 0. Begitupun yang lainnya. Yang ini 2 ditambahkan 1 hasilnya 1, 1 ditambahkan 2 hasilnya 1. Jadi berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Begitupun yang operasi perkalian ya. Jadi saya punya 1 dikalikan 0 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 0 dikalikan 1 juga hasilnya 1. Begitupun semuanya kalau Anda lihat ini kalau dicerminkan sama gitu ya. Maka ini juga A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Maka di sini sehingga berlaku sifat komutatif. Ya, jadi yang poin 1 dipenuhi. Ini saya tulis. Kemudian yang poin kedua adalah kita menentukan unsur identitas ya. Ini saya tulis lagi tabelnya. Nol, 1, 2. Nah, kita ingin menentukan unsur identitas. Jadi definisinya, jadi kalau saya punya gini ya, A, untuk setiap A elemen dari B, ini B-nya elemennya adalah 0, 1, 2 ya. Maka, sehingga A ditambahkan unsur identitas terhadap penjumlahan, saya notasinya saya kasih gini ya. Ini sama dengan dirinya sendiri kan hasilnya. Atau terhadap operasi perkalian, ini EX saja, ini akan sama dengan A juga. Gitu ya. Jadi kita menentukan ini. Nah, sekarang Anda perhatikan, kalau saya ambil A-nya sama dengan 0, maka 0 ditambahkan E plus, harusnya hasilnya adalah 0. Anda perhatikan di tabel, 0 ditambah berapa yang hasilnya adalah 0. Kalau kita lihat kan hasilnya 0, berarti E plusnya bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Maka ini saya tuliskan E plusnya ini kemungkinan bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kalau A-nya sama dengan
oh sorry, ya benar. A-nya sama dengan 1, maka saya punya 1 ditambahkan E plus, ini hasilnya sama dengan 1. E plusnya kira-kira berapa di sini? Jadi 1 ditambahkan berapa yang hasilnya dirinya sendiri. Kalau Anda perhatikan nih, hasilnya 1 kan ada di 1 dan 2 ya, 0 tidak. Kenapa? Karena kalau 1 ditambahkan 0 hasilnya 0. Jadi di sini saya punya 1 dan 2, gitu ya. Kemudian kalau A-nya sama dengan 2, maka saya bisa tuliskan 2 ditambahkan E plus sama dengan 2. Anda lihat lagi di tabel. Nah, di tabelnya di sini kalau Anda perhatikan, 2 ditambah berapa yang hasilnya 2? Ibu, maaf. Iya, gimana? Itu tabelnya terbalik ya, Bu? Yang mana? Penjumlahan sama perkalian. Enggak, terbalik itu? Yang penjumlahan kaliin. Yang mananya, Mbak? Enggak, Bu, yang penjumlahan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 0. Itu kebalik nggak sih, Bu? Kebalik gimana maksudnya? Di soal saya tadi apa? Yang tabelnya yang... Sebentar, saya lihat lagi tabelnya. Anda lihat tabelnya di halaman, jadi maksudnya terbalik gimana? Jadi Anda jangan memikirkan bahwa 0 tambah 1 itu 1 gitu ya, 0 tambah 2, 2, bukan seperti ini. Jadi saya punya himpunan B, 0, 1, 2, jadi kalau saya jumlahkan, hasilnya ini gitu loh. Jadi tidak terpaku, jangan terpaku 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, dan seterusnya. Gitu Mbak. Oh iya, Bu. Ya, Bu, maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi saya punya tabelnya seperti ini. Jadi Anda jangan memikirkan penjumlahan seperti biasa gitu ya. Karena ini 2 tambah 2 juga 2. Kenapa gitu? Karena kita kan harus bersifat tertutup tadi itu. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya itu harus elemen dia sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 tambah 1 bukan 3 karena 3 itu tidak ada elemen di 0, 1, 2 gitu. Maka saya membuat tabelnya seperti ini. Gitu. Sampai sini jelas ya? Iya, Bu, insya Allah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk A sama dengan 2, kalau kita perhatikan 2 ditambah E plus sama dengan 2. E plusnya di sini berarti kalau Anda lihat di tabel, 2 ditambah berapa nih hasilnya 2? Oh, ternyata 2 tambah 2. Maka di sini saya tuliskan 2. Nah, tadi kan saya bilang di awal bahwa unsur identitas itu adalah tunggal gitu ya. Jadi di sini kalau Anda perhatikan ada 0, 1, 2, terus ini 1, 2, 2. Jadi yang memenuhi semua elemen itu berarti kita bisa menyimpulkan di sini berarti E plusnya ini adalah sama dengan 2 gitu. Paham ya? Jadi 2 ini kenapa? Karena 2 itu ada di untuk yang A-nya sama dengan 0, untuk A-nya sama dengan 1, maupun untuk A-nya sama dengan 2. Ya, jadi E plusnya sama dengan 2. Nah, sekarang kita ingin mencari unsur identitas terhadap operasi perkalian. Sekarang caranya sama seperti ini. Coba Anda kerjakan. Nanti unsur identitas terhadap operasi perkaliannya berapa gitu ya. Silahkan dicoba dulu. Bagaimana? Apakah sudah dapat? Kalau X-nya berapa? Unsur identitas terhadap perkaliannya berapa? Unsur identitasnya 0 bukan, Bu? 0, yang lain? Iya, Bu, 0, Bu. 0. 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Udah dicoba tadi. Kalau A-nya 0, 0 dikalikan EX itu sama dengan 0 ya. Itu berlaku pada di 0 ya. Oke. Kemudian ya kalau kita lihat di tabel ini sih udah jelas sebenarnya ya. Jadi kalau Anda punya ini gitu ya, terus kalau dikalikan dengan apa yang hasilnya dirinya sendiri gitu kan ya. Berarti kan kalau Anda lihat
kalau yang satunya 0, maka hasilnya tuh kan 0, 1, 2. Kalau yang lainnya kan, yang di sini tuh enggak ya. Kalau misalnya pas kolom 1 ini, kalau Anda kalikan 0 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2. Oke, jadi EX-nya sama dengan 0 ya. Kemudian Anda cari syarat yang ketiga. Berarti ini tadi yang satu berlaku ya. Ini syarat keduanya berarti ada ya. Ini syarat keduanya berlaku. Kemudian kita cari syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu distributif. Distributif. Nah, di sini Anda cari saya hapus dulu. Tadi kan syaratnya itu adalah kita punya apa tadi? A dikalikan B ditambah C, ini akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Atau yang kedua tadi, apa yang kedua? A tambah B ya. A tambah B dikalikan C, ini akan sama dengan A kali C ditambahkan B kali C. Nah, tadi kita punya himpunannya adalah 0, 1, 2. Berarti kalau kita membuat distributifnya dengan menggunakan tabel kebenaran, kira-kira ada berapa kemungkinan yang kita bisa buat? Kalau tadi kan yang 0, 1 saja kita bisa punya 8 ya. Kalau ini berapa berarti? Ada sebanyak berapa nih? Jadi kemungkinan itu adalah nanti kan 0, 0, 0 gitu ya. Nanti ada 0, 1, 1. Ada lagi 0, 2, 2, dan seterusnya masih banyak. Kira-kira ada berapa kemungkinan yang kita bisa buat kalau menggunakan tabel? Ada berapa? Ini A, B, C. Kira-kira ada berapa tuh? Ini akan banyak sekali ya. Ada sebanyak, berapa berarti ini ya? 3 pangkat 3 kalau nggak salah ya. 3 pangkat 3 berarti berapa? 27 kemungkinan ya. Ya, kalau nggak salah 27 kemungkinan. Jadi nanti, nah ini karena lumayan lama gitu ya. Jadi nanti Anda harus cek dulu ininya. Jadi bisa maksudnya membuktikan dulu yang syarat keempatnya saja dulu gitu ya. Yang syarat kelima ini syarat ketiga ini ditunda dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti tidak memenuhi syarat keempat gitu ya. Yang ketiganya udah cari, udah panjang-panjang, ternyata tidak memenuhi yang keempat, kan akan memakan waktu ya. Jadi kita cari yang keempat. Ini yang distributifnya latihan di rumah saja ya. Anda nanti latihan di rumah. Kemudian kita mau mengecek sekarang yang syarat keempat. Syarat keempat itu, syarat keempat itu tadi bunyinya adalah untuk setiap A elemen dari B terdapat A aksen elemen dari B sedemikian sehingga tadi tuh A ditambahkan A aksen ini akan sama dengan identitas terhadap perkalian dan A dikalikan A aksen ini akan sama dengan identitas penjumlahan. Jadi sekarang saya mulai untuk A-nya sama dengan 0, maka A A 0 ya, langsung aja ya. 0 ditambahkan A aksen kalau penulisnya. Nah, tadi kita tahu bahwa identitas terhadap perkalian itu tadi berapa? 0 ya? 0. Maka nanti A aksennya berapa ini?
kita kembali lagi ke tabel. Kita lihat tabelnya tadi. A ditambahkan berapa yang hasilnya 0. Kalau kita lihat di sini bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Maka seperti tadi lagi kita tuliskan. Ininya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian kalau A-nya sama dengan 1, langsung yang ini aja deh. Kan dia harus berlakunya sama ya. Jadi karena ini dan berarti 0 dikalikan A aksen ini harus sama dengan E plus. E plusnya tadi adalah 2 ya. Maka A aksennya berapa? 0 dikalikan berapa yang hasilnya 2? Anda kembali lagi ke tabel tadi. 0 dikalikan berapa yang hasilnya 2? Kalau Anda lihat di sini angka 2 ya. Maka saya tuliskan. Maka A aksennya sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih. Jadi, jika A-nya sama dengan 0, maka A aksennya sama dengan 2. Gitu ya. Komplement dari 0 adalah 2. Ini kita baru dapatkan 1. Nah, sekarang kalau A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1. Maka 1 ditambahkan A aksen sama dengan unsur identitas terhadap perkalian 0. Maka di sini A aksennya kita lihat 1 ditambah berapa yang hasilnya 0. 1 ditambah berapa yang hasilnya 0. Kalau dilihat adalah di sini 0 gitu ya. Ini adalah 0. Kemudian 1 dikalikan A aksen sama dengan 2. A aksennya sama dengan berapa? 1 dikalikan berapa yang hasilnya 2. 1 dikalikan berapa hasilnya 2, yaitu 2 gitu ya di sini ya. Maka saya tuliskan ini sama dengan 2. Nah, sekarang Anda perhatikan nih. Ini enggak sama ya A aksennya. Yang 1 0, yang 1 2. Ya. Jadi, artinya apa? Untuk A sama dengan 1, dia tidak punya komplement di sini. A sama dengan 1 tidak punya komplement. Nah, sekarang kalau saya masukkan, sebenarnya sih kalau sampai sini udah ketemu ya, berarti karena dia tidak punya komplement, ya udah berarti kan dia tidak memenuhi syarat yang keempat gitu ya. Tadi kan syarat keempatnya harus setiap A elemen B terdapat A aksen elemen B gitu ya. Nah, ternyata dia tidak punya komplement untuk sama dengan 1, maka akibatnya dia bukan aljabar boolean gitu ya. Nah, kan kebayang tuh kalau tadi Anda mengerjakan yang distributifnya dulu sampai selesai gitu ya. Ternyata yang nomor 4-nya dia tidak terpenuhi nih gitu kan. Jadi kan emang waktu ya. Kalau misalnya di ujian itu Anda harus bisa menginikan waktu sebaik mungkin. Nah, sekarang kita cek kalau A-nya sama dengan 2. Berarti berapa nih? 2 ditambahkan A aksen harus sama dengan 0. A aksennya berarti kita balik ke tabel. 2 ditambah berapa yang hasilnya 0. 2 tambah berapa hasilnya adalah 0 ya. Jadi saya tuliskan A aksennya 0. Kemudian 2 dikalikan A aksen sama dengan 2. A aksennya di sini 2 dikali berapa yang hasilnya 2. Kita lihat bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Nah, ini bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, dari sini kita menyimpulkan jadi kalau A-nya sama dengan 2, maka A aksennya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di sini kesimpulan terakhirnya, karena syarat keempat tidak dipenuhi, maka
himpunan B 012 ini dengan operasinya tadi saya buat lagi tabelnya. Ini perkalian ya. Nah, dari sini tadi saya mau nulis bahwa himpunan B 012 itu tidak aljabar bool, tapi takut Anda salah persepsi ya, karena bisa saja yang 012 itu aljabar bool tapi dengan operasinya yang berbeda, bukan seperti ini ya. Ini bukan aljabar boolean. Nah, sampai sini bisa dipahami tidak? Atau ada pertanyaan tidak dari yang saya berikan ini? Ada pertanyaan tidak? Belum ada. Oke, kalau belum ada. Oh, jangan lupa absen ya, saya sudah share di chat Google Form-nya. Yang ini saya stop dulu. Jamboardnya saya kembali ke share yang PPT ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke suatu teorema di sini. Jadi ini berlaku pada aljabar boolean ya. Jadi untuk setiap A, B, C elemen suatu himpunan B, maka sifat yang pertama A tambah A sama dengan A dan A kali A sama dengan A. Kemudian sifat yang kedua A tambah 1 sama dengan 1 dan A kali 0 sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga A ditambah A kali B sama dengan A, dan A dikali A tambah B sama dengan A. Nah, yang keempat ini berlaku sifat asosiatif ya, terhadap operasi penjumlahan maupun perkalian. Ya, syarat yang kelima, untuk setiap A elemen B, A aksen yang bersesuaian dengan A adalah tunggal. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi, pasti cuma ada satu A aksennya untuk setiap A. Kemudian yang keenam, A aksen jika diaksenkan lagi itu sama dengan A. Yang ketujuh, 0 aksen sama dengan 1 dan 1 aksen sama dengan 0. Kemudian yang kedelapan, ini disebut dengan sifat De Morgan ya. A kali B dikomplementkan itu akan sama dengan A komplement ditambah B komplement, dan A ditambah B aksen itu sama dengan A aksen B aksen. Nah, teorema-teorema ini kita gunakan dengan menggunakan definisi aljabar bool tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan 4 syarat, yaitu tadi komutatif, identitas, kemudian ada distributif dan komplement. Jadi contohnya yang pertama, kita ingin membuktikan bahwa A tambah A sama dengan A. Nah, saya bisa tuliskan di sini ya. A sama dengan A tambah 0. Ini berdasarkan pada aljabar bool tadi bahwa kita punya suatu identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu 0 gitu ya. Maka yang A bisa saya tulis A tambah 0. Kemudian 0 ini saya bisa tuliskan jadi A dikalikan A aksen dari sifat yang keempat, yaitu adalah komplement tadi ya. Karena A dikali A aksen sama dengan 0 dan A ditambah A aksen sama dengan 1. Kemudian dari yang baris kedua ini,
Nah, kita bisa gunakan sifat distributif, ya. Jadi A ditambah A dikalikan A tambah A aksen. Kemudian dari sifat komplement kita tahu bahwa A ditambah A aksen itu sama dengan 1. Sehingga A ditambah A dikalikan 1 itu sama dengan A tambah A. Kita menggunakan sifat identitas di sini ya. Kemudian akan dibuktikan juga bahwa A kali A sama dengan A. Nah, lihat ini pakai hukum-hukumnya adalah cuma pakai identitas, komplement, distributif gitu ya. Hanya 4 ini. Kemudian yang kedua, A ditambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa tuliskan 1 itu dengan menggunakan sifat komplement adalah A ditambah A aksen. Kemudian yang A aksennya saya tuliskan perkalian dari A aksen dikalikan 1. Kenapa saya tuliskan ke sana? Karena saya ingin menggunakan sifat distributif di sini. Ya, jadi A ditambah A aksen kali 1 itu akan sama juga dengan A ditambah A aksen dikalikan A tambah 1. Ingat lagi sifat komplement A ditambah A aksen itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali A ditambah 1 itu hasilnya adalah A tambah 1. Nah, sekarang Anda buktikan A kali 0 sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan sifat-sifat yang ada pada aljabar boolean. Ya, silakan ya. Nanti saya lihat hasilnya di WA ya, Anda kirimkan di WA. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini saya jelaskan dulu, nanti kita latihannya di WA grup saja ya. Jadi yang tadi nanti Anda buktikan A kali 0 sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, di sini A tambah A kali B sama dengan A. Nah, ini kalau Anda perhatikan juga di sini saya menggunakan definisi dari aljabar bool ya. Jadi yang pertama, A itu saya tuliskan jadi 1 kali A. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi kalau misalnya ingin membuktikan A tambah A kali B sama dengan A, Anda bisa mulai dari A atau bisa mulai dari A ditambah A kali B, gitu ya. Jadi Anda buktikan salah satu. Kalau Anda ingin mulai dari A, maka nanti Anda buktikan hasilnya adalah A tambah AB. Kalau Anda mulai dari sebelah kiri, Anda mulai dari A tambah AB, maka nanti hasilnya harus sama dengan A, gitu ya. Nah, di sini saya lanjut lagi. Jadi A itu saya tuliskan 1 kali A dengan menggunakan sifat identitas. Kemudian satunya itu saya bisa menuliskan 1 ditambah B. Ini dari bukti yang kita sudah tahu pada poin 2. Kenapa? Tadi poin 2 itu menyatakan A ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kita bisa gunakan pembuktiannya gitu ya. Karena yang kedua kita sudah buktikan. Jadi saya tuliskan 1 tambah B, kemudian dikalikan A. Kemudian kita gunakan sifat distributif, 1 kali A ditambah B kali A. Kemudian kita gunakan sifat identitas, 1 dikali A itu sama dengan A. Ya, kemudian yang B kali A kita komutatifkan ya, jadi A kali B, sehingga nanti hasil akhirnya diketahui dapatkan A sama dengan A ditambah AB. Kemudian yang nomor 6, di sini akan dibuktikan bahwa untuk setiap A elemen di B terdapat A aksen secara tunggal gitu ya. Nah, di sini pertama kita menggunakan A tambah X sama dengan 1 dan A tambah Y sama dengan 1. Kemudian A kali X sama dengan 0 dan A kali Y sama dengan 0. Kenapa saya menggunakan dua ini? Karena kita ingin membuktikan bahwa A aksennya itu tunggal gitu ya. Artinya saya ingin membuktikan bahwa di sini X akan sama dengan Y. Ya, kan tadi A tambah X sama dengan 1, itu kan berdasarkan sifat komplementnya ya, tadi ya, sifat komplement. A tambah X sama dengan 1 dan A kali X sama dengan 0. Jadi kita ingin membuktikan X sama dengan Y. Jadi kita mulai, X-nya itu saya tulis jadi 1 dikali X. Kemudian kita gunakan
asumsi kita bahwa 1 itu adalah A tambah Y. Nah, di sini kenapa enggak A tambah X yang kita gunakan? Karena kita ingin membuktikan X sama dengan Y, jadi ingin memunculkan Y-nya gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan 1 sama dengan A tambah Y. Kemudian kita lakukan sifat distributif AX ditambah YX. Kemudian kita punya asumsi bahwa A kali X sama dengan 0. Sehingga hasilnya X sama dengan XY. Nah, kemudian yang XY saya tuliskan XY ditambah 0 karena punya sifat identitas. Nah, 0 ini saya munculkan karena ingin menggunakan asumsi yang kita punya bahwa A kali Y sama dengan 0. Sehingga saya tuliskan XY ditambah AY. Kemudian kita gunakan sifat distributif dan sifat komutatif gitu ya. Maka terus tadi kita punya asumsi juga bahwa A tambah X sama dengan 1. Jadi ini hasilnya 1 dikali Y sama dengan Y. Sehingga kita dapatkan X sama dengan Y. Artinya apa? Bahwa elemen komplemennya itu tunggal gitu ya, X sama dengan Y. Nah, berikut ada latihan ya. Ada 3 nomor kalau nggak salah ya, 3 nomor dan 1 tugas gitu ya. Ini Anda kerjakan, kita latihan, nanti jawabannya Anda kirimkan ke WA ya, kita diskusikan di WA group. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, kalau tidak ada saya akhiri. Kita lanjut ke WA group ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.